Dikit lagi. Nah, pada fase berdiri kita harus perhatikan weight acceptance atau weight shifting nantinya. Jadi pastikan pasien menumpu pada pelviknya, pada shouldernya itu harus ada stabilisasi. Terus latihannya one leg stand, artinya bisa berdiri dengan satu kaki, resistance keseimbangannya pada semua arah di tungkai. Pada fase stance, berdiri. Kemudian kita kasih resistance pada anterior elevation pelvic sama fasilitasi pada hip flexor ketika fase swing. Latihan ngayun-ngayun lah kurang lebih gitu. Habis itu weight shifting. Kita kasih tahanannya atau resistance-nya itu pada weight shifting, mindahin berat badan dari kaki kiri ke kanan, ke depan, belakang. Kemudian berjalan di tempat. Terus latihan jalannya depan, belakang, ke samping, sama aktivitas lainnya. Nah, terus ini ada video yang cukup bagus untuk gait training. Udah muncul belum videonya? Udah, Pak. Udah, Pak. Nah, semua tolong perhatikan bagaimana pola pasiennya berjalan, gimana posisi visionya. Pertama, kita improve ini dari pasien beneran ya. Nah, di sini dia pakai musik untuk ngatur ritme berjalannya. Nah, lihat visionya ada di belakangnya. Kita fasilitasi di trunk sama di pelvic. Tadi dia ngelatih untuk cadence, artinya kecepatan jalan, sama stride length. Stepnya ini diatur pakai musik. Ini visio lainnya ada di depan dia sambil megang gitar. Ini sesi 1. Terus yang kedua, mulai ada weight bearing pada setiap kaki. Latih ngangkat kaki. Dan di sini dibikin lebih menarik dengan pakai step. Terus kita latih ritmenya supaya brain sama motor sistemnya itu tahu arah gerakannya atau predictable pattern to move to. Jadi kalau mau gerak ke sini ya badannya harus kayak gini loh. Itu dibiasakan. Nah, terus latih balancing ke kanan buat pasien ini lebih susah. Jadi kalau ngangkat kaki kiri kan badannya menumpuk di kaki kanan. Nah itu keseimbangannya lebih jelek. Ya, jadi dia nggak bisa ngontrol. Nah ini stepnya itu juga ada bunyi bell gitu. Sekarang dikombinasi dari step, kemudian bell, sambil latih jalan, jaga keseimbangan, kemudian sambil ngangkat. Nah, sambil ngangkat stepnya. Mulai dari balance, terus walking. Ini sesi keduanya, stepnya udah bisa lebih bagus, bisa lebih cepat, sekalipun masih ada kompensasi di tangan ya. Tangannya masih nggak bisa relax. Sesi kelima, akhirnya bisa ngangkat sambil jalan. Nah, ini sambil ada musiknya lah. Jadi concentrationnya di track. Ini before, after, sampai pasiennya bisa jalan. Sekalipun masih ada kompensasi, sekalipun jalannya masih kayak robot, tapi udah bisa jalan. Ini penelitiannya ngebuktiin gimana efeknya musik atau pattern dari jalan ketika diatur pakai musik, ada ritmenya.
Oke, nah itu materi malam ini. Silahkan kalau ada pertanyaan tentang ngelatih jalan. Oke, ini di next juga kita sempat bahas sedikit deh, ngelatih jalan. Kita praktekin dikit. Oke, ada pertanyaan nggak? Catatannya udah cukup lengkap? Poin-poinnya udah dapet ya? Oke, ini sambil Wan gimana absensinya? Bapak boleh nanya nggak, Pak? Boleh, gimana ya, Sah? Itu kan tadi tuh yang latihan jalan itu ada bedanya nggak sih, Pak? Yang apa sih tetap apa buat yang lansia yang udah benar-benar sepuh banget gitu, yang nggak bisa jalan? Ada dibedain dari apa sih contoh tadi nggak, Pak? Dibedain apa enggak? Oke, jadi untuk lansia latihannya sama. Itu tadi juga pasiennya lansia kok. Jadi latihannya sama, cuma tergantung kebutuhan. Nah kalau pasien tadi dia problemnya ada dari otaknya itu nggak bisa ngatur arah gerakan kakinya, keseimbangannya gitu. Tapi kurang lebih latihan tadi bisa dipakai untuk semua lansia. Tapi beda cerita kalau latihan jalan pasca total hip replacement misalkan, itu beda lagi cara ngelatih jalannya. Tapi tadi itu udah poinnya udah dapet semua tuh, keseimbangannya dapet, koordinasinya dapet, ngelatih panjang langkah, kecepatan melangkah, keseimbangan atau jalan sesuai dengan apa jalurnya lah, inline itu dapat semua. Jadi itu contoh yang lumayan bagus, tapi masih banyak latihan di luar yang tadi sebenarnya. Itu ya. Ada lagi? Udah, Pak, makasih ya. Oke, thank you. Yang lain ada lagi yang mau tanyakan? Wan gimana? Absennya manual kah? Atau gimana? Tadi waktu pertama kali join, absen pertama kali itu Pak, udah ada sekitar 36 orang Pak. Nah sekarang 28 orang, gimana Pak? Apa Yaudah. Absennya yang ini aja apa gimana? yang awal aja mungkin ya Pak, yang tadi sempat Iya, mungkin boleh ada lah. kendala jaringan Pak. Ya, oke. Ya, kalau gue sih nggak terlalu masalah absen. Yang penting ya tahu sendiri materinya susah nih. Ya, terus poin utama yang di akhir tadi ya, bagaimana cara ngajarin orang jalan. By the way, cara ngajarin orang jalan tadi di slide-nya itu nggak terlalu jelas. Latihan di sini di slide-nya cuman tahap persiapan, duduk, forward flexion dan lain-lain. Jadi yang di video tadi diingat-ingat mulai dari keseimbangan dan lain-lain. Kalian bisa cari di YouTube videonya. Oke, jadi itu poin yang penting buat teman-teman yang sekarang ini yang 27 orang. Kalau tadi yang awal ada yang gugur, berarti ini ada yang nggak masuk lagi. Tolong dikasih tahu. Atau nggak dikasih tahu juga terserah, bebas. Oke, absennya nanti Ridwan yang atur deh. Diabsenin semua juga nggak apa-apa. Oke ya. Ada lagi yang mau ditanyain? Baik Pak. Oke, thank you. Udah ya, nggak ada lagi yang ditanyain ya. Oke, nah jadi teman-teman, latihan jalan ini untuk di teraplat itu sebenarnya yang lumayan berat dan kemungkinan besar ini di esai semua isinya. Jadi lengkapi catatan, kalau nggak lengkap tanya sama yang lengkap. Yang lengkap terserah mau pelit mau enggak, mau dibisnisin juga silahkan. Yang jelas semoga nilainya nanti bagus ya. Oke, jadi sekian materi malam ini, cukup ribet, cukup panjang. Yang penting dari video-video tadi, notes apa aja yang harus kalian dapat, key point-nya apa, itu yang ada di jawabannya. Sisanya kalian mau sambil curhat juga terserah, boleh. Oke, terima kasih semuanya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Selamat malam semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Oke, selamat istirahat.